الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah yang hingga saat ini masih tetap melimpahkan nikmat dan karunia yang tak terhingga sehingga kita masih bisa talabul ilmi. Semoga dengan kemurahannya Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah, ilmu yang membuahkan amal-amal soleh. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bacakan sebuah risalah atau kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yaitu risalah tentang sifatu ibadir rahman, sifat-sifat hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman, yakni hamba-hamba Allah, sifat-sifat hamba-hamba Ar-Rahman, yakni hamba-hamba Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Beliau memulai risalahnya dengan memuji Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Setelah itu beliau mengatakan, fa inna maqamal ubudiyyati lillah maqamun azimun. Sesungguhnya kedudukan ubudiyah, kedudukan penghambaan diri lillah kepada Allah itu adalah maqamun azimun, kedudukan yang agung. Kita berkedudukan, punya kedudukan sebagai hamba Allah, itu adalah kedudukan yang agung. Sehingga kalau ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang meniti karir, istilahnya ya, untuk mencapai suatu kedudukan tertentu, maka di sana ada yang lebih istimewa dari itu semua yang hendaknya dicari oleh semua orang, yaitu maqam al-ubudiyah. Bagaimana kita betul-betul menduduki posisi, menduduki kedudukan atau kursi misalnya sebagai seorang hamba, sehingga kita betul-betul tunduk patuh kepada Allah, mencintai Allah, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini kedudukan yang azim.
bal huwa asyraful maqamati allati imtadahallahu azza wa jalla biha anbiya'ahu wa awliya'ahu. Bahkan dia adalah kedudukan yang paling tinggi yang Allah memuji dengan kedudukan itu para nabi dan para walinya. Jadi Allah memuji para nabinya, memuji para walinya dengan kedudukan ini, kedudukan al-ubudiyah, yang berasal dari kata abd, hamba. Terus judul kitabnya ibad, ibad jamak dari abd, ya, hamba-hamba ar-Rahman. Kedudukan itu, ya, Allah Ta'ala memuji para nabi dan para walinya dengan al-ubudiyah itu, dengan kedudukan penghambaan diri kepada Allah. Wa adhafa ahlaha li nafsihi fi ayatin adidatin tasyrifan lahum wa ta'liyatan limaqamihim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengidhofahkan dirinya, yakni menggabungkan orang-orang yang punya kedudukan itu kepada dirinya, yakni kepada Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang banyak sebagai bentuk kemuliaan untuk mereka dan ketinggian akan kedudukannya. Jadi kalau Allah menyebut si fulan ini hambanya, si fulan ini hambanya, atau mereka itu hamba-hambanya, ini adalah dalam rangka apa? Kemuliaan untuk mereka. Allah hendak memuliakan mereka. Allah hendak meninggikan maqam, kedudukan mereka. Dan itu disebut dalam banyak ayat. Seperti ayat yang kita hafal semua insyaallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surat apa itu? Al-Isra ayat 1, ya. Al-Isra atau Bani Israel ayat 1. Allah mengatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah menamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan abd. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, Allah menggabungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disandarkan kepada dirinya. Ini bentuk kemuliaan. Maka kebalikannya, kalau di sana ada hamba, apa? Kalau bukan kepada Allah menjadi hina. Abdul butun. Butun itu perut. Ya, ada orang kalau pikirannya makan terus dijuluki Abdul butun. Hambanya perut, yang dipikir apa? Makan terus. Mulia apa tidak? Hambanya perut. Ya, yang dipikir makan terus. Ini jadi nggak mulia. Tapi kalau hamba kok hambanya Allah, ini kemuliaan, keistimewaan. Ada lagi hamba yang selain hamba Allah, abdud dunya, hamba dunia. Bagus. Ini kehinaan. Apalagi hamba ini, hamba itu, hamba sahaya, ya, dan seterusnya. Tapi bagaimana kita ini semaksimal mungkin berarti mencari, berusaha agar kita ini betul-betul menjadi Abdullah, walaupun namanya bukan Abdullah, ya. Baik, jadi itu semua adalah Allah sandarkan para pemilik ubudiyah ini kepada dirinya adalah dalam rangka memuliakan mereka.
Wa qad dzakarallahu azza wa jalla li ahli hadzal maqam asy-syarifi awsafan adidah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi orang-orang yang memiliki kedudukan ini beberapa sifat. Ya, Allah menyebutkan orang-orang yang memiliki ubudiyah dengan benar ini punya sifat-sifat. Wasimatin mubarakah, dan ciri-ciri yang diberkahi. Sifatnya ada beberapa sifat, ya, dan ciri-ciri khusus yang semuanya diberkahi. Fi nususin katsiratin, dalam nas yang banyak. Dalam nas berarti apa? Ayat-ayat yang banyak. Dalam kalau selain Al-Quran berarti apa? Hadis-hadis qudsi, ya, atau mungkin melalui lisan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nas, ya, Al-Quran atau hadis, baik hadis qudsi atau hadis nabawi. Allah sebutkan itu, ya, bahwa hamba-hambanya tadi itu punya sifat-sifat yang begini dan begitu. Liyajtahidal muslimu fil ittisafi biha wal amali bimuqtadaha. Tujuannya adalah agar seorang muslim itu bersungguh-sungguh berusaha untuk bisa bersifat dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan itu, wal amali bimuqtadaha, dan mengamalkan konsekuensinya. Agar apa? Liyanalal maqamar rafi' wasyarafal kabir 'inda rabbil alamin. Tujuannya adalah agar mereka, yakni seorang muslim itu, meraih kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang besar di sisi Rabbul Alamin. Maka perlu untuk kita ketahui, kalau kita mau mulia di sisi manusia atau punya kedudukan tertentu di sisi manusia, tentu ada langkah-langkah, ada trik-trik, ya, dan mungkin apa? Biaya, waktu, tenaga yang harus dicurahkan demi mendapatkan kedudukan itu. Seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, sehingga mungkin apa? Harus ratusan juta, bahkan miliaran demi untuk mendapatkan kedudukan tertentu. Dan ternyata apa? Sia-sia, atau banyak yang tidak berhasil karena yang dituntut cuma satu, atau yang dibutuhkan cuma satu atau dua orang, yang selainnya sia-sia belaka. Adapun kesungguh-sungguhan seorang muslim untuk bisa meraih kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang besar di sisi Allah Rabbul Alamin, apapun yang dia curahkan tidak akan pernah tersia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, walaupun mungkin apa? Belum berhasil. Ya, walaupun mungkin belum berhasil, tapi usahanya tidak akan tersia-siakan atau tidak akan disia-siakan oleh Allah. Baik. Semoga Allah mudahkan untuk kita. Wa min abrazil mawadhi'il lati dzakarallahu fiha awsafa ibadihil mu'minin fi siyaqin wahidin ma jaa fi khawatimi suratil Furqan. Dan di antara tempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan terang, gamblang, yang menjelaskan tentang sifat-sifat hamba-hambanya yang beriman itu dalam satu pembahasan, digabung begitu ya, dalam satu pembahasan adalah majaa fi khawatimi suratil Furqan, apa yang tersebut di akhir-akhir surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan.
Sudah ada yang hafal Al-Furqan? Al-Furqan gitu. Hafal tak? Yaitu di ayat 63 sampai 77. Inilah pembahasan kita, insyaallah. Anak-anak sudah ada yang hafal Al-Furqan? Wa ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, walaupun mungkin belum hafal semua, tapi saya yakin antum sudah ada yang hafal, yaitu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina. Hafal toh? Sudah ada yang hafal, walaupun satu, ya lumayan, tinggal 7 karena ada 8 sifat, ya. Haitsu dzakara samaniyata awsaf. Di akhir-akhir surah Al-Furqan itu Allah menyebutkan 8 sifat. Sudah hafal satu, ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu di antara sifat ibadur rahman itu. Jadi Allah menyebutkan 8 sifat di akhir-akhir surah Al-Furqan itu. Bada'a biqaulihi azza wa jal, yang Allah memulai dengan firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi ini dengan tawadhu, dengan tenang, ya. Ini permulaannya. Wa fi hadza dilalatun ala 'azim ikhtisasihim bima dalla 'alaihi hadzal ism min ma'anir rahmah. Yang di sini menunjukkan, ya, atau terdapat pendalilan akan agungnya kekhususan mereka, akan agungnya pengkhususan yang Allah berikan kepada mereka itu, kepada orang yang bersifat dengan 8 sifat ini, sebagaimana yang terkandung dalam nama ini yang mengandung makna rahmah, Ar-Rahman wa ibadur rahman. Ar-Rahman nama, sifatnya apa? Rahmah. Rahman itu nama, rahmah sifat. Nah, maka mungkin di sini pernah antum dengar ada orang puji-pujian lah gampangnya, ya, katanya sebelum sholat itu minta ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian diakhiri dengan apa? Jawa iki, basa Jawaan. Pujian pakai basa Jawa. Kang kagungan sifat Rahman, kang kagungan sifat Rahim. Pernah dengar? Kalau belum, ya ini sudah pernah dengar, ya. Kang kagungan sifat Rahman, kang kagungan sifat Rahim. Allah lah yang punya sifat Rahman, Allah lah yang punya sifat Rahim. Salah. Rahman itu nama, Ar-Rahman itu nama, Ar-Rahim itu nama Allah itu, bukan sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim sifatnya rahmah. Jadi pujian itu ya kayak gitu, salah lagi. Subhanallah, semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan seluruh kaum muslimin. Jadi penyebutan nama Allah Ar-Rahman ini betul-betul apa? Terkandung makna yang luar biasa untuk orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang akan disebutkan ini. Yang di dalamnya terdapat makna atau makna Ar-Rahmah. Fabi rahmatihi hadahum lil iman.
yang dengan rahmatnya Allah memberikan petunjuk kepada mereka menuju keimanan. Kita bisa beriman ini karena dirahmati oleh Allah. Maka doa rahmah seperti yang sering kita dengar para ustadz, para khatib, ya, mengatakan jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Yang benar tadi rahimakumullah. Kadang ada yang memanjangkan rahimani wa rahimakumullah atau rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang salah biasanya. Bukan begitu. Rahimani pendek, yang panjang cuma ni. Rahimani wa rahimakumullah. Atau kalau tanpa yang pertama, jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Ada yang keliru juga, jamaah yang berbahagia rahimatumullah. Rahimatu, rahmah maksudnya paling ya, atau ya ketergelinciran lisan. Dan itu berulang-ulang, saya sering dengar orang itu kok rahimatumullah. Tu harusnya ku. Semoga Allah merahmati kalian. Ya, juga kalau antum belajar salah satu usul atau usulu salasa, apa kata Syekh yang pertama kali? I'lam. Oh, belum ada yang belajar ya? Hah? Ya wis waca. Oh, udah lupa. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ya. Doa yang sangat bagus, yang sangat penting. Di antaranya ini, fabi rahmatihi hadahum lil iman. Yang dengan rahmat Allah lah, atau dengan rahmatnya Allah memberikan petunjuk kepada mereka menuju ke iman. Wa rabbahum ala ta'atir rahmani. Lalu mentarbiyah mereka dengan ketaatan kepada Ar-Rahman wa husni taqarrubi ilaihi azza wa jalla, dan bagusnya cara mendekatkan diri kepadanya azza wa jalla. Itu semua dengan rahmat Allah. Kita bisa beriman karena rahmat Allah. Kemudian dengan iman itu akhirnya kita pelajari apa yang kita imani, ya. Apa yang kita imani kita pelajari berupa Islam ini, Al-Quran kita pelajari. Ini juga dengan rahmat Allah. Lalu setelah itu kita diberikan hidayah untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Itu juga dengan rahmat Allah. Fabi rahmatihi hadahum lil iman. Dengan rahmatnya Allah memberikan petunjuk mereka kepada keimanan, lalu memberikan hidayah atau mentarbiyah mereka, menguatkan mereka untuk taat kepada Ar-Rahman dan memperbaiki keadaan atau memperbaiki cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang kalau kita bahas tentang Ar-Rahmah, ya, sungguh sangat luas sekali. Seperti sering sekali disampaikan bahwa rahmat Allah ada berapa? 100. Yang satu Allah turunkan untuk semua hambanya di dunia, sejak langit diciptakan, langit bumi diciptakan sampai yaumul qiyamah. Hanya dengan satu rahmat Allah, yang dengan itu kalian saling berkasih sayang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan satu rahmat Allah kita saling berkasih sayang. Kita dulu nggak ada yang kenal, ya, atau nggak saling kenal, sebagian satu dengan yang lainnya, kemudian jadi kenal. Dengan sebab perkenalan itu muncul kasih sayang. Hanya dengan satu rahmat Allah. Dan juga apa? Seperti yang kita lihat, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang bahkan ada kalanya hamba tersebut nggak mau taat kepada Allah, bahkan apa? Ngece, mengolok-olok Allah, tapi Allah nggak pedulikan itu, sehingga Allah beri, sehingga orang-orang yang terus dalam keadaan kekufuran dan bahkan mengejek, mengolok-olok Allah, apa yang diberikan kepada mereka itu tidak lain liyazdadu ithma,
untuk menambah dosa mereka. Walahum adzabum muhin, lalu nanti bagi mereka azab yang menghinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seberapapun rahmat Allah yang diberikan kepada kita, syukuri. Pandai-pandailah kita bersyukur. Baik. Summa addada sifatihim kulla sifatin mabdu'atin biqaulihi walladzina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat hambanya, hamba-hambanya tadi. Masing-masing sifat itu diawali dengan kalimat walladzina. Walladzina, ya, seperti misalkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dan seterusnya. Ini diantara keindahan apa ini? Al-Quran. Wa khatama Allah azza wa jalla hadha as-siyaqal karima bi dzikri ma a'addahu lahum min thawabin 'azimin wa ajrin jazilin. Lalu Allah akhiri, ya, Allah akhiri setelah pembahasan tadi sifat-sifat yang banyak tadi dengan menyebutkan apa yang Allah siapkan, apa yang Allah sediakan untuk mereka, untuk ibadur rahman itu. Ada yang namanya ibadur rahman enggak? Enggak. Kalau santri kita ada namanya ibadur rahman. Di sini enggak ada. Nah, Allah siapkan untuk ibadur rahman itu, hamba-hamba ar-rahman, hamba-hamba Allah itu, min sawabin azimin, berupa pahala yang besar, wa ajrin jazil, dan ganjaran yang besar. Pahala dan ganjaran yang sangat besar. Di akhir ayatnya atau di akhir pembahasannya disebutkan itu. Maka wajadirun bikulli muslimin yas'a fi najati nafsihi wa sa'adatiha ayyata'ammala sifati ibadir rahmani allati waradat fi hadha siyaqil mubarak. Maka hendaknya betul-betul, ya, setiap muslim perhatian, ya, terhadap keselamatan dirinya serta kebahagiaannya dengan menelaah, mempelajari sifat-sifat hamba ar-Rahman atau sifat-sifat hamba-hamba ar-Rahman yang tersebut dalam pembahasan yang diberkahi ini. Ya, maka tolong dihafalkan ini nanti, ya. Hanya 1 halaman setengah. Jadi setengah halaman pertama, terus yang sebelah kiri 1 halaman. Berarti hanya seperti surat apa panjangnya? Seperti surah Al-Mutaffifin kira-kira, ya. Sudah hafal semua Al-Mutaffifin? Ya, yang belum ya dihafalkan. Ya, terus belajar itu terus. Jangan pakai alasan apa? Tua, sudah umur, pakai faktor U, ya. Pernah Syekh, bapaknya Syekh Abdul Razak, siapa namanya? Belum pernah kenalan tadi loh, sudah saya bacakan. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, berarti bapaknya Abdul Muhsin. Beliau pernah ditanya, ya Syekh, apa mungkin seorang menghafalkan Al-Quran di usia 50 tahun lebih? Kata beliau, kata bapaknya Syekh Abdul Razak, namanya Abdul Muhsin, mungkin. Dan diantaranya saya. Beliau, bapaknya Syekh Abdul Razak ini hafal Al-Quran itu dikala umur 50 tahun atau lebih.
Jadi bukan anak-anak kecil kayak seperti sekarang itu. Banyak anak-anak kecil hafal Quran, anak muda. Enggak. Kata beliau, termasuk atau diantaranya ya saya ini. Nah, maka antum yang masih 20 tahun lebih ini ya kan? Rata-rata 20 tahun lebih tau usianya. Entah lebihnya berapa. Berarti masih punya banyak kesempatan untuk bisa menghafal Al-Quran. Kata beliau, diantaranya saya ini. Masya Allah, kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan, dan dulu para sahabat, mereka banyak yang masuk Islam di usia tua dan juga hafal Al-Quran. Tapi jangan dibantah, namanya orang Arab. Lagi ngeyel jenenge ya. Kita kan orang Indonesia. Mereka orang Arab sudah tua-tua ya. Enggak, jemaah rahimakumullah ya. Kasihan betul. Ya, yang lain Masya Allah. Jadi satu orang ini yang saya ketahui begitu ya, yang lain nggak tahu. Masya Allah susahnya. Orang Arab, bujangan Arab ya. Jadi apa? Ilmu itu fadilah Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ilmu itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Enggak harus orang Arab. Maka kita jangan kecil hati atau jangan malas atau yang semisalnya. Harus punya ghirah, punya kesemangatan, himmah aliyah, baik yang laki atau yang perempuan. Dan ingat bahwa Allah telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu itu dengan beberapa derajat. Allah akan angkat. Ya, maka ayo bersemangat. Maka sekali lagi PR ini ya. Kita terakhir kajian dulu, kalau saya lihat catatan tadi bulan 11 Dzulqa'dah ya, berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 5 bulan ini ya, atau 4 bulan lebih, nggak tahu lagi kesininya kapan ya. Insya Allah sudah hafal semua ya. Siap? Hah? Harus siap zaman ilmu ya. Perhatian terhadap ilmu dan gak akan rugi. Antum menghafalkan ini gak akan rugi ya. Yang dihafalkan Al-Quran gak rugi gimana ya. Dihafalkan, ditelaah, Masya Allah. Terus berdoa, ya Allah berikan aku sifat seperti ini. Faya arifaha ma'rifatan jayyidatan, dengan menelaah tadi sehingga seorang muslim mengetahui atau mengilmuinya dengan ilmu yang jayyidah, dengan pengetahuan yang jayyidah, yang bagus. Tsumma yas'a ba'da dzalika fi tahqiqiha ala akmali wajhin. Lalu setelah itu ya berusaha untuk merealisasikannya dengan sebaik-baiknya ya. Coba ada mushaf banyak enggak? Banyak. Coba kita baca bersama di belakang. Coba ibu-ibu tolong mushafnya dibagi, atau yang punya HP jangan lupa ada Al-Qur'annya di HP itu ya. Ini bisa tak? Sudah keras. Bismillah. Oh ya. Coba Al-Furqan itu surah ke-25 ya.
Nah, yang kita kehendaki dari ayat 63, halamannya 365. Halaman 365. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya dulu terus antum bersama ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Halaman 365 ya. Tiga baris dari bawah sekarang. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Catatan fihi itu dimanapun hi-nya pendek kecuali satu ini. Fihi dimanapun hi-nya mesti pendek kecuali satu ini. Di sini hi-nya panjang, jangan salah.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita dengan Al-Quran. Amin. Dihafalkan itu ya. Kalau senang insya Allah cepat hafal itu. Bismillah. Lalu dipahami artinya, terus diamalkan. Baik.
Beliau mengatakan as-sifatul ula, sifat yang pertama, as-sakinatu wal waqaru wat tawadhu'u lillahi azza wa jalla wa li'ibadihi. Sifat mereka itu adalah tenang, tawadhu kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Di tawadhu itu enggak hanya kepada sesama hamba, ya, bahkan kita wajib untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala azza wa jal, Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi ini dengan hauna, dengan tenang, dengan tawadhu tadi. Dan apabila orang-orang jahil mengajaknya mengajak bicara mereka yakni dengan mengolok-olok atau ucapan yang tidak benar, qalu salama, maka ibadur rahman itu menjawab dengan salama, dengan ucapan salama, keselamatan, bukan dibalas dengan apa? Yang serupa atau bahkan lebih hebat, begitu. Tidak. Jadi kalau ada orang ngomong yang enggak benar sama kita atau sama ibadur rahman ini, dijawab dengan baik. Itu ayat 63. Syekh mengatakan min sifati ibadir rahmani wa jamili nu'utihim tawadhu'uhum lillahi azza wa jalla wa li'ibadihi. Di antara sifat-sifat ibadur rahman dan kebagusan, keindahan sifat-sifat mereka adalah tawadhu'nya mereka kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Fayamshuna bisakinatin wa tuma'ninatin wa waqarin, sehingga mereka berjalan dengan tenang, dengan tumakninah. Nah, ini diantara ciri-ciri yang hendaknya kita ambil, ya, enggak gerusa-gerusu. Apa gerusa-gerusu? Buru-buru. Tidak. Yang diperintahkan di dalam Islam itu bersegera, ya. Badaru bil a'mali salihah, badiru bil a'mali salihah katanya. Badiru bil a'mali salihah, segeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh. Itu diperintahkan. Kalau tergesa-gesa, kata Nabi apa? Al-ajalatu minasyaiton. Kalau tergesa-gesa itu minasyaiton. Yang diperintahkan adalah al-mubadarah, bergegas, bersegera. Sehingga walaupun mungkin cepat jalannya, ini ada dua kemungkinan. Ada yang satu dengan bersegera, yang satu dengan tergesa-gesa. Sehingga orang yang berjalan cepat tapi dengan bersegera, dia akan tenang, jalannya akan tenang walaupun cepat. Sebaliknya yang tergesa-gesa, maka apa? Berarti tidak tenang. Yang dimiliki sifat ibadur rahman adalah walaupun mungkin bersegera, cepat jalannya, tapi ini dalam rangka ketenangannya. Sehingga misalkan contoh paling gampang antara bersegera dan tergesa-gesa itu adalah kalau sudah datang waktu sholat. Sudah datang waktu sholat, kita segera bersiap diri. Kalau masih bekerja, segera tinggalkan, atau ya sesegera mungkin sesuaikan, dikondisikan. Bahkan sebagian salaf kita diriwayatkan kalau mau memukulkan palunya, misalkan lagi memalu mukul paku begitu, mendengar Allahu Akbar, mau mukul gak jadi, langsung diletakkan sholat. Masya Allah ini ya. Kalau betul-betul seperti itu luar biasa.
perhatian mereka untuk apa? Sholat. Yang ingat sholat ibadah nomor 1 dan menjadi ukuran ya, sehingga orang yang sholatnya biasa telat nanti terbiasa hal-hal yang lain juga akan seperti itu ya. Maka dijaga betul sholat ini, kebagusannya, ketumakninahannya dan seterusnya. Contoh yang bersegera tadi, segera bersiap-siap atau mengkondisikan pekerjaannya, kemudian segera ngambil wudhu, atau kalau mungkin badannya kotor ya segera mandi dan seterusnya, kemudian segera berangkat ke masjid. Ternyata apa? Sudah ketinggalan. Nggak apa-apa, ini sudah orang yang bersegera. Yang satunya ketika dia mendengar azan, nanti dulu ya. Habis itu apa? Ketika qomat dia lari, sudah wudu, entah wudunya sempurna entah tidak. Habis itu berangkat ke masjid, nggak ketinggalan. Yang ini nggak ketinggalan sebenarnya. Maka mana yang benar? Yang pertama tadi, walaupun dia ketinggalan. Sehingga sering diingatkan ya, terutama kalau anak-anak ya. Anak-anak itu kalau ketinggalan, berarti kan anak-anak ya. Siapa itu namanya itu? Nah, perhatikan ya, masih kecil tapi rajin bersungguh-sungguh menuntut ilmu ya. Dipisah. Nah, dipisah antara yang satu dengan yang lainnya itu ya. Namanya anak ya kayak gitu. Ya, kalau anak-anak terlambat biasanya apa? Duk gitu ya. Nggak usah anak-anak, nggak usah kayak gitu. Sudah terlambat nggak apa-apa. Enggak dosa. Yang dosa itu kalau nyengaja terlambat. Kalau sudah tadi ya sudah bersegera, atau bahkan apa? Sudah masuk masjid, baru masuk masjid batal. Ya, keluar angin lagi. Enggak apa-apa, ya wudu lagi yang bagus, masuk. Sehingga apa kata Nabi? Kalau mendapati imam sudah ruku, segera ruku. Mendapati imam sudah sujud, segera ikuti sujud. Tentu dengan diawali takbiratul ihram loh ya. Sebagian orang langsung sujud, Allahu Akbar langsung sujud. Jangan, takbiratul ihram dulu, baru sujud ya. Setelah itu apa? Sempurnakan yang ketinggalan dari imam itu. Nggak usah tergesa-gesa gitu. Itu minas syaiton. Nah yang pertama tadi, walaupun ternyata dia terlambat, tapi dengan tenang, dengan bersegera, karena memang sudah waktunya masuk waktu sholat, dia bersegera ini, persiapan ini, ternyata telat juga. Maka ini nggak tercela. Yang tercela tadi yang tergesa-gesa. Nah ibadur rahman yang ini, yang pertama itu, wa hadza tawaddu'u alladhi dhahara ala mashyihim wa hay'atihim innama huwa samaratun min simaril iman wa asarun min asarihi. Jadi mereka berjalan dengan tenang, dengan tawadhu. Itu semua ya, yang nampak dalam cara jalannya, nampak dalam gayanya, itu adalah buah dari buah-buah keimanan dan pengaruh dari keimanan. Buah dan pengaruh dari keimanan. Sehingga dia apa? Berjalan dengan tenang, bukan kelemar-kelemar. Ini lain lagi ya. Berarti ada yang segera, ada tergesa-gesa, ada yang tengah-tengah berarti ya. Yang tengah-tengah. Itu semua dihasilkan karena apa? Karena keimanan yang ada di dalam hatinya, yang menancap di dalam hatinya. Sebagaimana hadis yang kita hafal, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad kita itu ada sekerat daging. Idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu, ala wahil qalb. Kalau sekerat daging itu baik, maka amal-amalnya akan baik, atau seluruh anggota badannya akan baik. Kalau sekerat daging itu buruk, jelek, maka seluruh jasadnya juga akan jelek. Ketahuilah itu adalah hati. Maka kata beliau, itu semua ketawaduan, ketenangan
yang ada pada hamba Ar-Rahman tadi adalah hasil buah pengaruh dari keimanan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang firman Allah ini tadi, ya, bahwa ibadur rahman itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dengan hauna. Hauna itu adalah bitta'ati wal afafi wat tawadhu'i. Orang yang berjalan di muka bumi dengan ketaatan, bagaimana menjaga diri dari kemaksiatan dan tawadhu. Ini makna apa? Hauna. Hamba Allah yang berjalan di muka bumi dengan ketaatan kepada Allah, dengan afaf, menjaga diri dari kemaksiatan, wat tawadhu, dan tawadhu. Semoga Allah memberikan sifat ini kepada kita semuanya. Wa min madzahiri tawadhu'ihim wa sakinatihim annahum in wajahu fi tariqihim ba'da ahlis safahi wal jahli fa innahum yukhatibunahum bi kalamin sadidin salimin minas safahi wal jahli. Dan di antara tanda yang sangat nampak akan ketawaduan dan ketenangan mereka adalah apabila, ya, mereka di suatu jalan bertemu dengan orang-orang yang bodoh, as-safah, ya, al-jahl, orang yang biasa ngomong yang enggak baik-baik, intinya begitu, ya. Maka ibadur rahman ini menanggapinya dengan ucapan yang sadid, bikalamin sadidin, dengan ucapan yang lurus, yang baik, salimin minas safahi wal jahli, yang selamat dari kebodohan, selamat dari omongan-omongan yang kotor. Walaupun mungkin apa? Dia mengejek agama Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita mendengar orang mengejek agama Allah Subhanahu wa taala, kita jengkel apa tidak? Harus jengkel. Ya. Oh, kalau aku enggak, Ustaz, kan urusannya sendiri-sendiri. Harus. Orang menghina agama Allah kok kita enjoy. Kemana keimanan kita? Sehingga kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wadzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, di antara kemungkaran mengejek Allah, mengejek agama Allah, mengejek sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat itu, rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, rubah dengan lisannya. Kalau enggak mampu, dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Gimana merubah dengan hati? Dengan adanya rasa marah, jengkel, lalu didoakan agar orang itu tidak seperti itu. Jangan sampai dalam hati kita tenang-tenang saja, ya. Jadi apa? Mereka menanggapinya dengan seperti itu, dengan ucapan yang baik, ya, walaupun kejengkelan, kemarahan mungkin memuncak dalam hati kita. Kenapa? Diejek agama Allah Subhanahu wa taala, diejeknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita harus marah. Kalau enggak marah, kemana keimanan kita? Yang marah saja itu adhaful iman, ya, mengingkari dengan hati itu saja lemahnya iman lah. Kalau enggak mengingkari di dalam hati, ainal iman, kemana iman itu? Ya, tapi apa? Tetap yang keluar dari lisan kita, ya, kalamin sadidin, ucapan yang sadid, yang lurus, yang benar, ya, jangan serupa dengan mereka. Wa hadza ma'na qaulihi azza wa jalla wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Inilah makna firman Allah taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil mengajak bicara mereka dengan suatu ucapan yang tidak baik, mereka mengatakan salama. Maknanya qaulan
yaslamuna bihi minal ismi wal laghwi, ucapan yang dengan itu mereka selamat dari dosa dan kesia-siaan. Ucapan yang dengan itu mereka selamat dari dosa dan kesia-siaan. Maka seperti riwayat ya, adanya Yahudi mengucapkan salam yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat seperti itu ya, assammu alaika ya Muhammad. Assam atau assum ya, doa jelek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kala itu ada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah balik mendoakan dengan yang serupa ditambah yang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan seperti itu wahai Aisyah. Cukup kamu katakan wa alaik, celaka kamu. Ya, wa alaik, dan kamu juga. Gitu aja. Jangan apa? Kamu juga celaka, neraka kamu, khalidina fiha. Enggak usah. Semua amalmu terhapus, pahalamu hilang semua. Dasar orang jahil, enggak usah gitu ya. Baik. Wa hum bihadza qad jama'u li anfusihimus salamata min asarataini. Yang dengan itu ya, mereka menggabungkan untuk diri mereka keselamatan dari dua ketergelinciran, yaitu asaratul rijli wa asaratul lisan. Ketergelinciran kakinya dan ketergelinciran lisannya. Kakinya tidak kemudian apa? Amarah, kemudian berjalan ngambil pukul misalkan ya, tidak. Dan lisannya terjaga, gak usah dibalas dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, walamma kanatil atharatu atharataini, athratul rijli wa athratul lisan, ja'at ihdahuma qarinatal ukhra fi qawlihi ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Karena ketergelinciran itu ada dua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan yang satu dengan yang lainnya. Ya. Yaitu tadi, kalau berjalan, pakai apa berjalan? Pakai kaki. Terus dijawab dengan apa? Lisan. Allah menggabungkan yang satu dengan yang lainnya dalam satu ayat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dengan kakinya. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi berjalan di muka bumi dengan jalan yang baik, yang sopan, ya, dan ucapannya baik. Jangan beceki adiknya ya. Ini terjagalah seorang, siapa ini? Ibadur Rahman. Ucapannya selamat, kakinya selamat. Fa wasafahum bil istiqamati fi lafazatihim ma khutuwatihim. Allah mensifati mereka dengan keistiqomahan dalam lafaz-lafaz atau ucapan-ucapan mereka dan langkah-langkah mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau mengatakan fala yuqabilunal jahilina was-sufaha bimithli jahlihim wa safahihim. Jadi mereka tidaklah membalas, ya, ibadur rahman ini tidaklah membalas orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang apa? Lainnya jahil itu apa? Jahil, bodoh, dungu, atau yang agak sopan gitu. Apa? Yang suka usil gitulah ya, mungkin. Jahil, sufaha, ya, ini semakna sebenarnya. Jahil, bodoh, ya, dungu, usil gitulah ya. Mungkin lebih halus ya, usil. Ya, tidak dibalas dengan usil yang sama, keusilan yang sama, gitu ya. Wa inna ma yu'riduna anhum, tapi mereka berpaling dari mereka.
Ibadur Rahman ini berpaling dari orang-orang yang jahil tadi. Wa yukhatibunahum bikalamin salimin min hadhil afat. Lalu mengajaknya mereka bicara dengan kalam yang selamat dari kejahilan, kedunguan dan keusilan itu. Maka seperti tadi Nabi SAW didoakan jelek oleh Yahudi, Nabi cuma ngomong apa? Wa alaik, kamu juga tidak, kamu juga celaka. Enggak ada kata-kata celakanya. Wa alaik, kamu juga. Udah. Ini indahnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak ngomong yang kamu juga celaka. Celakanya itu dibuang oleh Nabi. Yang dengan wa alaik, kamu juga, maknanya sudah sama kan? Maksudnya apa? Kamu juga celaka. Tapi yang celaka ini, ucapan yang jelek ini enggak keluar dari lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Fa yadfa'unal isa'ata bil ihsan, sehingga mereka membalas keburukan itu dengan kebaikan. Nah, kalau dibalas keburukan dengan keburukan, kapan akan berhenti keburukannya? Sering terlontar ya. Ungkapan yang sangat bagus dari ulama kita. Idza qabaltal isa'ata bil isa'ah famata satantahil isa'atu. Kalau kamu balas keburukan itu dengan keburukan juga, lah kapan akan berhentinya keburukan itu? Nah, sehingga ada orang ngomong jelek, hadapi dengan yang baik. Istri kita ngomong yang enggak benar, hadapi dengan yang benar. Suami ngomong yang tidak baik, istri ngomong yang baik. Nah, ibaratnya istri ngomong panas, ngomong yang enggak baik, panas mengundang amarah ini. Suami juga seperti itu ternyata. Panas ketemu panas. Gosong. Nah. Atau apa ibaratnya? Amarah lagi memuncak, ibaratnya api bulat-bulat gitu ya. Api menyala. Suami juga seperti itu, balas. Atau mungkin suami duluan, kata istri, emangnya aku walaupun perempuan enggak bisa apa? Wah. Apa jadinya? Berkobar. Jangan. Ada api, siram dengan air. Itu peribahasa ya. Maka apa? Walaupun itu berat, tapi itulah tuntunannya. Ya, itulah syariatnya. Fayadfa'unal isa'ata bil ihsan. Jadi dibalas keburukan itu dengan kebaikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Masyaallah, berat tapi jamaah rahimakumullah ya. Dan tidaklah sama kebaikan dengan keburukan itu. Kata Allah, tidaklah sama kebaikan dan keburukan itu. Balaslah keburukan itu dengan yang baik. Maka tiba-tiba antara engkau dan orang yang ada permusuhan dengannya berubah, ka'annahu waliyun hamim, seperti teman yang sangat dekat. Ya, dan ini banyak sekali, baik zaman dulu atau zaman sekarang. Saya jadi ingat teman kita di metro sana ya. Karena sunnah ini, karena sunnah, masjid besar begitu, biasa sholat, teman-teman kita sholat di situ, ya. Terus karena mengenal sunnah, ya, dulu dia, Bismillah. Dia bergelimang dengan riba dulu ya. Sudah tinggi kedudukannya di suatu bank, gajinya gede. Nah, terus meninggalkan itu. Tahu itu riba, ditinggalkan, kenal sunnah, ngaji yang benar. Maka apa? Tanggapan orang kan berubah juga lah. Wah, jadi masya Allah lah. Padahal dia semangat ke masjid, tapi kok tanggapannya nggak bagus kayak gini ya. Maka ketika beliau ngomong seperti, coba mas, coba ya, antum datanglah
main aja gitu. Main terus ngobrol, jangan ngobrol masalah agama, ngobrol aja tentang anak-anaknya atau apa. Subhanallah. Langsung jadi gini jamaah rahimakumullah ya. Ka'annahu waliyun hamim, menjadi seolah-olah dia adalah teman yang sangat baik, walaupun berat ya. Ini berat untuk memulai yang seperti itu, berat. Kadang egonya yang muncul ya. Maka kata Allah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, hal itu tidak akan ada kecuali pada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim, dan itu tidak akan didapat kecuali orang-orang yang memiliki bagian kebaikan yang sangat besar. Fannasu yatafawatuna fi akhlaqihim wa ta'amulatihim tafawutan azima. Sehingga kita harus pahami bahwa manusia itu dalam masalah akhlak dan muamalah itu perbedaannya sangat beragam, sangat besar. Fal wajibu wal wajibu 'alal muslimi bi husni diyanatihi wa jamili akhlaqihi ayatasifa bima dzakarahu Allah azza wa jalla an ibadihi rahman fil ayatis sabiqah. Maka yang wajib bagi setiap muslim dengan kebagusan agamanya dan keindahan akhlaknya untuk berusaha bersifat dengan sifat yang Allah sebutkan tadi. Kita ini kan berusaha pengen agamanya benar, ya kan? Pengen lurus akidahnya, pengen sunnah betul ibadah-ibadahnya, pengen jauhkan betul dari segala maksiat dan kebid'ahan ya. Tapi apa, kadang ini kaitan dengan orang lain ini loh yang kita kadang apa, berat ya. Tapi hendaknya apa, kata beliau, wal wajib 'alal muslim, yang wajib bersifatlah seperti itu. Fayuqabilul isa'ata bil ihsan, sehingga dihadapi keburukan itu dengan kebaikan. Wa yatawaddu'u li ibadillahi azza wa jalla mahma kanat akhlaquhum, dan bertawaduk kepada hamba-hamba Allah bagaimanapun akhlak mereka. Ini catatannya ya, bagaimanapun akhlak mereka itu kita diperintahkan untuk tawaduk. Wa yanbaghi qabla dzalika ay yasta'ina billahi azza wa jalla fi umurihi kulliha, dan sebelum itu semua hendaknya seorang muslim meminta pertolongan kepada Allah dalam semua urusannya. Wa ayyad'uhu ayyahdiyahu li ahsanil akhlaq, dan berdoa kepada Allah agar ditunjukkan kepadanya akhlak yang mulia. Wa ayyasrifa anhu sayyi'aha, dan agar Allah menjauhkan dari dirinya keburukan sifatnya atau keburukan akhlaknya. Kama sabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi du'ail istiftah, sebagaimana diriwayatkan atau telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berdoa dalam doa istiftah atau iftitah. Sudah hafal belum doa ini? Karena doa istiftah itu banyak. Di antara doa beliau, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'a la yasrifu sayyi'aha illa ant. Sudah hafal belum? Dihafalkan. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah tunjukkanlah kepadaku ini menuju bagusnya akhlak. La yahdi li ahsaniha illa ant, enggak ada yang bisa memberiku petunjuk menuju bagusnya akhlak kecuali engkau. Yakini itu. Kok orang itu bisa akhlaknya seperti itu ya? Karena diberi hidayah oleh Allah. Maka mintalah agar kayak dia. Wasrif anni sayyi'ah, dan palingkanlah, jauhkan aku dari keburukan akhlak. La yasrifu sayyi'aha illa, karena enggak ada yang bisa memalingkan, menjauhkan keburukan akhlak kecuali engkau ya Allah. Doa jemaah rahimakumullah. Ad-du'a'u silahul muslim. Doa itu senjatanya seorang muslim.
Bawa kemana-mana senjata kita itu. Apa? Doa, bukan senjata tajam ya. Bawa kemana-mana senjata kita, yaitu doa. Kita keluar rumah tadi doa, masuk masjid doa, keluar nanti doa, naik kendaraan doa. Wa kana nabiyyu, hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Ya Allah, tunjukkan kalau belum faham atau belum hafal bahasa Arabnya, artinya faham ya. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagusnya akhlak, karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadaku menuju akhlak yang baik kecuali Engkau. Palingkan aku, jauhkan aku dari akhlak yang buruk atau keburukan akhlak, karena tidak ada yang bisa menjauhkannya kecuali Engkau. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yurshidu man kharaja min baitihi ayaqul, dan juga Nabi memberikan bimbingan, petunjuk kepada orang yang hendak keluar dari rumahnya agar berdoa. Gimana doa keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah ya. Itu diantaranya. Tapi yang di sini berkaitan pembahasan kita, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. 8. Sudah hafal ya? Nah, banyak PR ini ya. Wah, kenapalan terus. Itu ya. Ya itulah penuntut ilmu ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan orang atau disesatkan, atau menggelincirkan orang atau digelincirkan, atau berbuat zalim kepada orang atau dizalimi, atau berbuat kejahilan atau dijahili ya. Maka kata beliau, hadis ini akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Kata beliau, wa fi hadzal du'ail mubarak tahsinun lil 'abdi ayyakuna minhu jahlun 'alal akharin. Dalam doa yang diberkahi ini terdapat penjagaan bagi hamba agar dia tidak berbuat kejahilan kepada orang lain, wa ayyuslima huwa min jahlil akharina alaihi, dan agar Allah menyelamatkan dirinya dari kejahilan orang lain kepadanya. Jadi nggak ingin menjahili orang, dan mudah-mudahan tidak dijahili orang. Ini diantara doa kalau kita keluar rumah, karena keluar rumah ketemu apa? Banyak orang. Kita lagi jalan enak-enak, sudah minggir-minggir, ada anak, wah, anak ugal-ugalan naik motornya, yang itu membuat kita terkejut. Awas, jaga lisan kita, jangan berucap yang jahil kepadanya. Dia akan berperilaku jahil, dari nggak ngomong anak itu naik motor, ugal-ugalan begitu ya, membuat kita terkejut. Itu kejahilan, itu perbuatan kejahilan ya. Maka apa? Kita jangan membalas dengan ucapan yang jahil. Kalau mungkin mau ngejar, nggak mungkin, karena dia naik motornya masya Allah ya, mau dibalas kita ngepot di depannya misalkan gitu kan, nggak mungkin kita ini kayaknya begitu misalnya. Terus jaga lisan kita, karena tadi jalan itu dengan kaki, terus ngomong dengan lisan. Awas ini kedua-duanya. Ketika berjalan di muka bumi, kakinya selamat, lisannya selamat. Masya Allah, ini petunjuk yang luar biasa dari Allah Rabbul Alamin, dan penjelasan yang Masya Allah dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin hafizahullahu ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat yang pertama. Selesai sifat yang pertama dari sifat ibadur rahman.
Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan disampaikan. Cukup insyaallah. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita, mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.